Kalau kalian ngelihat 3 orang ini jalan bareng-bareng, mereka udah temenan dari waktu PBAK. Ini In, si yang paling kecil. Kerjanya ketawa mulu. NIM-nya 89. Hobinya joget Swifties sama teman satunya. Yang ini namanya Kia. NIM-nya 90. NIM atas bawah sama temennya. Dia yang jadi editor video ini. Bukan karena jago ngedit, tapi lagi pengen aja. Yang terakhir namanya Citra. NIM-nya 104. Yang paling muda, paling sibuk, paling cakep. Nah, ini mereka satu kesukaan. Jadi sampai sekarang kalau ada kelompok 3 orang, mereka bakal sekelompok lagi. Sekelompok lagi. Dan sekelompok lagi. Tapi di matkul PTP ini mereka lagi kebingungan mau pakai data apa. Karena mereka sendiri waktu presentasi nggak pakai contoh soal. Untungnya mereka udah baca di internet. Katanya distribusi normal itu pola data yang ngumpul di tengah. Bentuknya kayak kurva lonceng, simetris dan rapi. Sebagian besar nilai ada di sekitar rata-rata. Dan kalau makin jauh makin jarang. Jadi sebenarnya distribusi normal ini banyak fenomena nyata yang relevan. Kayak tinggi badan, nilai ujian, batasan jarak tempuh perjalanan. Ancie. Karena itu mereka mau diskusi dulu buat mau ambil data apa, konsep videonya, dan mau review ulang materi distribusi normal. Ngambil datanya dari tinggi badan. Kira-kira ada yang lain nggak? Ada saran lain nggak? Gue cari-cari di Google kemarin sih lihat-lihat ada kayak bisa juga data nilai atau enggak data tinggi badan kayak gitu juga bisa. Terus juga kayak jarak tempuh, jadi kayak dari rumah ke kampus itu berapa kilo kayak gitu. Tapi mendingan tinggi badan enggak sih? Halo, kenalin nama aku Aulia dan tinggi aku 156. Hai, nama aku Minta, tinggi aku 163. Halo, nama aku Arul, tinggi aku 163. Perkenalkan, aku Nisha, tinggi aku 155. Nama aku Nisa, tinggi aku 160. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian kelompok saya, yaitu kelompok 9, berdasarkan data yang sudah kami rekap kemarin-kemarin. Berikut laporan penelitiannya. Kami sudah mencari data tinggi badan mahasiswa semester 5 kelas C di mata kuliah PTP atau pengantar teori peluang yang didapat dalam interval berikut.
Nah, dalam kasus ini ditanya berapa peluang persentase mahasiswa yang tingginya antara 160 cm dan 170 cm. Data ini bisa kita olah menggunakan konsep distribusi normal. Cara menyelesaikannya yang pertama, kalau mau pakai distribusi normal, kita cari dulu rata-ratanya yang ditandai dengan mu sama dengan 160,15 dan standar deviasinya yang disimbolkan dengan sigma yaitu 8,87. Untuk hasil ini kalian dapat menggunakan tabel interval seperti ini biar lebih mudah buat menghitungnya. Maka didapat bahwa X berdistribusi N dengan rata-rata 160,15 dan sigmanya atau standar deviasinya yaitu 8,87 dengan X1 160 dan X2 170. X itu tinggi badannya ya. Maka berdasarkan rumusnya yaitu distribusi normal Z sama dengan rata-rata tinggi badan yang dicari dikurangi rata-rata per sigma. Maka Z1 nya yang 160 dikurang rata-rata per sigmanya sama dengan negatif 0,016 dan Z2 nya 170 dikurangi rata-rata per standar deviasinya menghasilkan 1,110. Sehingga peluang tinggi badan yang berada di antara 160 sampai 170 sama dengan peluang dalam bentuk tabel Z atau nilai Z antara negatif 0,16 sampai 1,110. Berarti kita tinggal bisa kurang ini peluang Z kurang dari 1,110 dikurang per peluang Z dikurangi negatif 0,016. Yang dalam tabel Z itu nilainya 0,8665 dikurang 0,4960 menghasilkan 0,375. Sehingga peluang persentase mahasiswa yang tingginya antara 160 sampai 170 adalah 37,05% atau 0,3705. Terima kasih.